Ketika saya sedang menikmati menyeruput kopi hangat di puncak Arjuno, ada pendaki lain tiba di puncak, yaitu warga negara Prancis yang sedang menikmati bulan madunya. Kami sempat berbincang-bincang dan menanyakan mengapa dia memilih untuk mencapai puncak Arjuno menikmati bulan madunya. Ternyata mereka mengatakan bahwa mereka tertarik melihat awan yang berarak di atas puncak Arjuno dan menyebabkan mereka punya impian suatu saat mereka akan bulan madu di atas puncak Arjuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Hari ini izinkan saya ingin berbagi cerita mengenai perjalanan saya ke Gunung Arjuno setinggi 3.339 meter di atas permukaan laut dan berada di wilayah Jawa Timur. Setelah melakukan pendakian dan mencapai 3 titik puncak di Argopuro, tiba-tiba saya berkeinginan untuk melanjutkan perjalanan pendakian saya di sekitar gunung di Jawa Timur. Di antaranya adalah Arjuno. Jadi setelah turun dari Argopuro melalui Baderan Berni, saya melanjutkan ke Malang untuk mencari pendakian melalui jalur Sumber Brantas. Pendakian kali ini saya lakukan seorang diri, walaupun saya tetap mencari seorang guide dan porter untuk membantu saya melakukan pendakian. Cuaca saya lihat cukup baik ketika saya melakukan pendakian, tapi entah mengapa ternyata di tengah jalan ketika mencapai pos 1 dan pos 2, hari hujan. Tapi pemandangan sebelum mencapai pos 1, pos 2 adalah pemandangan yang sangat indah, karena di situ adalah perkebunan rakyat yang sangat subur dan sungguh indah untuk dikenang sebagai pemandangan romantis sebuah daerah di Sumber Brantas. Setelah tiba di pos 1 dan pos 2, setelah hujan usai, saya melanjutkan perjalanan memasuki hutan-hutan di wilayah Gunung Arjuno. Dan di beberapa tempat terlihat uap keluar dari tanah. Kelihatannya itu adalah uap-uap dari belerang atau mineral yang ada di kawasan gunung tersebut. Warna-warna kayu dari pepohonan yang ada di Arjuno sedikit memutih, seperti kayu-kayu yang diselimuti oleh salju, tapi itu bukan salju. Sebuah pemandangan yang sungguh indah, sungguh kontras antara hijau dan putih pepohonan. Ketika melewati pos-pos selanjutnya, akhirnya saya tiba di padang atau lembah lengkehan. Atas saran dari guide gunung dan porter, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di lembah lengkehan yang kebetulan sepi dan sungguh menawan hati karena dikelilingi oleh puncak-puncak gunung yang ada di sekitar sana, yaitu Arjuna, Kembar 2, Kembar 1, dan ada welirang di balik Kembar 1. Saya bermalam di sana, menikmati kesepian, kesunyian, dan senyapnya lembah lengkehan. Ketika pagi hari saya bangun, ada sekitar 6 bagas atau babi liar yang berada di lembah lengkehan. Menurut keterangan dari porter saya, tadinya hanya ada sepasang bagas dan sekarang sudah berjumlah sekitar 7 bagas yang ada di sana. Pada pagi harinya setelah sarapan pagi, saya memutuskan untuk mendaki mencapai puncak Arjuno. Pada pukul 9 pagi, alhamdulillah saya sudah tiba di puncak Arjuno dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Apa yang saya temukan di sana adalah awan yang mengapung di atas puncak gunung. Seolah-olah saya berdiri di sana
saya ditemani oleh awan-awan dan saya merasa berada di negeri awan. Apa yang akan saya lakukan ketika menikmati keindahan yang tiada tara tersebut? Saya menghidupkan kompor dan membuat kopi hangat sambil menikmati awan berarak di sekeliling saya. Ketika saya sedang menikmati menyeruput kopi hangat di puncak Arjuno, ada pendaki lain tiba di puncak, yaitu warga negara Prancis yang sedang menikmati bulan madunya. Kami sempat berbincang-bincang dan menanyakan mengapa dia memilih untuk mencapai puncak Arjuno menikmati bulan madunya. Ternyata mereka mengatakan bahwa mereka tertarik melihat awan yang berarak di atas puncak Arjuno dan menyebabkan mereka punya impian suatu saat mereka akan bulan madu di atas puncak Arjuno. Setelah mendengar jawaban pasangan Prancis tersebut mengenai impian mereka untuk menikmati bulan madu di atas puncak Arjuno, saya merujuk kepada impian saya sendiri bahwa ketika dalam perjalanan di Cikasur, di Gunung Argopuro, saya juga memimpikan andai kata saya ada waktu, saya akan mencapai 7 puncak yang ada di gunung di Jawa Timur. Di Argopuro ada 3 puncak gunung, yaitu Rengganis, Hyang, dan Argopuro. Setelah turun dari sana, saya memutuskan untuk mencapai 4 puncak selanjutnya yang ada di wilayah Jawa Timur. Di antaranya adalah Arjuno, Kembar 1, Welirang, dan Kembar 2. Alhamdulillah, puncak Arjuno adalah tahap pertama saya merealisasikan impian untuk mencapai 7 puncak gunung dalam 1 minggu. Perjalanan ke puncak Arjuno bukan perjalanan yang mudah, tapi alhamdulillah ketika saya mendaki puncak Arjuno, hanya saya sendiri bersama guide dan porter gunung yang mencapai ke sana. Jalanan sepi, treknya lumayan, pemandangannya indah, dan langit terbuka dengan warna yang luar biasa indahnya di pagi hari itu. Ketika saya sampai di puncak, saya masih diganjar dengan awan yang bergulung-gulung di atas puncak Arjuno. Sebuah pemandangan yang sungguh mengesankan dan tidak terlupakan. Ketika matahari semakin tinggi dan beberapa pendaki mulai mencapai puncak Arjuno, saya, guide, dan porter memutuskan untuk turun kembali ke lembah Lengkehan dan akan melanjutkan perjalanan berikutnya ke gunung-gunung yang ada di sekitar wilayah tersebut. Perjalanan turun adalah perjalanan yang membahagiakan dan kembali ke lembah Lengkehan adalah kembali bertemu dengan Bagas-Bagas yang sudah mulai membesar bersama anak-anaknya. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.